Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kalian jika entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang? Tidak hanya di bidang perbankan syariah, asuransi syariah juga turut meramaikan bisnis syariah saat ini. Bisnis syariah yang saat ini semakin berkembang tentu saja memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan good corporate governance itu sendiri. Maka dari itu, perkenalkan saya, Dina Fauzia Hasanah, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan mempresentasikan mengenai good corporate governance dalam perspektif Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu good corporate governance. Kira-kira apa ya? Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar. Tata kelola perusahaan yang baik yang dalam terminologi modern disebut sebagai good corporate governance berkaitan dengan salah satu hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia mengerjakannya dengan profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam haruslah mengetahui dan memahami prinsip-prinsip good corporate governance dalam konteks keislaman. Prinsip-prinsip good corporate governance dalam konteks keislaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam bentuk manajemen Islami. Namun, dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut ditinggalkan oleh umat Islam. Prinsip good corporate governance dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep good corporate governance dalam pandangan dunia barat. Prinsip-prinsip good corporate governance secara umum yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan. Sedangkan prinsip good corporate governance dalam Islam menurut Muqarrabin meliputi tauhid, takwa dan ridho, equilibrium atau keseimbangan dan keadilan, serta kemaslahatan. Agar lebih memahami prinsip good corporate governance dalam perspektif Islam, mari kita simak penjelasan. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu takwa dan ridho. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi takwa dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan suatu bisnis, hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan proses muamalah tersebut. Prinsip ridho ini menunjukkan keikhlasan dan itikat baik dari para pihak. Yang ketiga yaitu equilibrium atau keseimbangan dan keadilan. Tawazun atau mizan yang berarti keseimbangan dan al-adalah yang berarti keadilan adalah dua buah konsep tentang equilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik sekalipun memiliki implikasi sosial yang kemudian sering menjadi wilayah al-adalah atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Dalam konteks keadilan, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya. Dan yang keempat yaitu kemaslahatan. Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Para ahli usul fikih mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan, dan menghindarkan diri dari mudarat, kerusakan, dan mufsadah. Imam Ghazali menyimpulkan bahwa maslahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara 5 kebutuhan dasar, yakni pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda. Itulah tadi penjelasan mengenai prinsip good corporate governance dalam perspektif Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlakul karimah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Good corporate governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip tauhid, takwa dan ridho, kemaslahatan, dan equilibrium. Good corporate governance dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.